Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas KO. Pada video ini, kami akan menjelaskan bagaimana sih cara menghindari penipuan online. Ada pula video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana oleh Ibu Trini Sri Hadiati MH. Sebelumnya, yuk perkenalan dulu. Anggota dari kelompok 2 yaitu Anastasia Estin, Diriati Servolina, Nanda Dwi Setiawati, dan Lula Zahra Kinayuandra. Apa itu kejahatan? Apabila dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal. Untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat. Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah cybercrime. Kali ini kami akan membahas salah satu kejahatan cybercrime yaitu penipuan online. Penipuan online merupakan salah satu kejahatan yang paling mendominasi di tanah air. Pada tahun 2019, ada sebanyak 1.617 kasus kejahatan penipuan online. Sedangkan pada tahun 2020, mengalami penurunan yakni ada 1.319 kasus. Banyak modus yang dipakai oleh para pelaku penipuan online. Salah satunya melakukan kejahatan dengan memanipulasi data. Dengan kata lain, pelaku kejahatan melakukan penipuan online dengan menggunakan profil dari orang-orang tertentu yang dapat dipercaya untuk melakukan kegiatan penipuan. Tips menghindari penipuan online. Tips yang pertama, jangan tergiur harga murah. Lalu yang kedua, membaca review atau ulasan. Yang ketiga, memperhatikan rating. Yang keempat, perhatikan jumlah penjualan. Yang kelima, jangan bertransaksi di luar marketplace. Pinjaman online legal atau pinjol masih menjadi salah satu masalah yang hingga saat ini marak ditemukan di Indonesia. Salah satu alasannya ialah karena literasi keuangan masyarakat secara umum masih rendah. Menurut survei nasional OJK 2019 lalu, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 38% dari seluruh masyarakat dewasa. Menurut teori kontrol sosial, penyebab terjadinya kejahatan yaitu lemahnya ikatan sosial individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya, yaitu contohnya kelas bawah, cenderung melakukan pelanggaran hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Perspektif ini adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil putusnya ikatan, seseorang lebih merasa bebas untuk menyimpang. Teori kontrol sosial memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki moral murni. Oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk memiliki sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan perspektif lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, melainkan berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. Menurut F. Ivanye, terdapat 4 tipe kontrol sosial, yaitu kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum, kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar, kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan atau identifikasi yang berpengaruh dengan orang-orang yang bukan pelaku kriminal, dan ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan. Sekian video pembelajaran dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.